Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Taufik Rahman. Pada pertemuan yang ketiga ini praktek jaringan komputer, yaitu tentang mikrotik ya, pengenalan mikrotik, kemudian sampai memberikan IP pada mikrotik, kemudian service apa aja yang ada pada mikrotik, dan sampai NTP ya. Oke, yang pertama introduction mikrotik, router OS dan router boot ya. Sejarah mikrotik itu seperti apa sih? Yang pertama, lokasinya adalah pada Riga atau Latvia, Eropa Utara. Kemudian merupakan produsen software dan hardware router, menjadikan teknologi internet itu lebih murah, cepat, handal, dan terjangkau luas. Moto mikrotik adalah routing the world. Nah, ini yang jangan sampai salah lagi ya. Mikrotik ini sudah familiar di lingkungan umum ya. Berarti namanya lah routing the world, bukan switch the world ya. Jadi penggunaan mikrotik ini untuk routing ya. Kalaupun nanti ada beberapa produk mikrotik yang switch, itu secondary ya. Kemudian founder daripada mikrotik ini didirikan pada 1996 oleh John Trulli dan Arnis Rextin ya. Nah, ini ada map di belakangnya. Ada map yang di Latvia itu yang dijauhkan, ini benderanya Latvia ya. Kemudian jenis mikrotik ini pada dasarnya adalah router OS ya, trademark TM itu ya. Kemudian software untuk mengubah PC bisa menjadi sebuah router yang handal, lalu berbasis Linux, diinstal sebagai sistem operasi, biasanya diinstal pada power PC ya. Lalu mikrotik router boot. Nah, mikrotik router boot built-in hardware atau boot yang menggunakan router OS sebagai operating sistemnya. Kemudian tersedia mulai low end sampai high end router. Fitur-fitur apa saja yang terdapat pada mikrotik? Nah, ini ada banyak ya. Pertama, router OS ini support berbagai driver perangkat Ethernet, wireless card, V35, ISDN, USB mass storage, USB 3G, modem E1 T1 ya, tier 1 ya. Memiliki fitur yang melebihi sebuah router. Nah, ini contohnya ada user management, di dalam ada DHCP, hotspot, radius, dan lain sebagainya. Ada routing yang bisa mendukung RIP, OSPF BGP, RIP NG, OSPF versi 3. Firewall dan NAT fully customized dan Linux based ya. Bisa diotak-atik firewallnya seperti apa, NAT-nya seperti apa, bisa forwarding juga ya. Firewall bisa berlapis berdasarkan port, berdasarkan priority ya, berdasarkan koneksi. Kemudian ada QoS atau bandwidth limiter, fully customized juga, kemudian berbasis Linux pula ya. Ini mau menggunakan bandwidth untuk klien seperti apa, untuk office seperti apa, ini bisa di customize pokoknya. Kemudian ada tunnel ya, tunnel untuk membuat VPN. Ini ada tunnel AOIP, PPTP, L2TP, PoE, SSTP, Open VPN. Lalu ada juga real time tools ya, untuk monitoring toolnya yang secara setiap saat yang kita butuhkan. Ada torch ya, yang live ya, ada watchdog, ada mapping untuk mengetes MAC addressnya, kemudian ada MRTG ya, dan ada sniper. Nah, router boot tipenya itu berdasarkan kodenya ya, memiliki sistem kode tertentu, misalnya RB951 ya. 9 ini adalah seri kelas routernya 9, kemudian 5 ini jumlah port Ethernetnya, 1 ini adalah jumlah slot mini PCI atau wireless. Kode lain ada di belakang tipe, misalnya RB951G ya. G ini dilengkapi semua portnya adalah gigabyte. Kemudian 2 ND ya, ada 2 HND, high performance dual channel ya, tinggi. Lalu arsitektur router boot ini seperti apa?
arsitektur tersebut dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesornya. Software atau OS untuk setiap arsitektur juga berbeda. Ada yang MIPS-Li, ini mengkombinasi untuk RB100, RB500 ya. Di dalamnya ada sistem hotspot wireless PPP, security MPLS, advanced tools, DHCP, router boot, IP versi 6 dan routing. Kemudian ada lagi MIPS-B ya. MIPS-B ini untuk RB400 ya. Kemudian ada PowerPC atau PPC, ada untuk RB300, RB600 dan 1000. Ini awalnya aja, nanti ada 1100. Nah ini awalnya mulai dari 1000 ke atas gitu ya. Router X6, X86 ya. Ini untuk prosesor Intel, AMD PC dan RB230. Lalu ada lagi MPLS test ya. Ini untuk multiple protocol label switching ya, support ya. Routing testnya juga ada ya, seperti itu. Mikrotik versus Cisco lah, diambil dari http://wiki-mikrotik.com ya, router OS. Di salah satunya ada pertanyaan seperti ini: how does this software compare to using a Cisco router ya. Bagaimana jika software ini di-compare menggunakan dengan router Cisco ya? Jawabannya, you can do almost everything that a proprietary router does at a fraction of the cost of a router and have flexibility in upgrading, easy of management and maintenance ya. Artinya, Anda dapat melakukan hampir semua yang dilakukan proprietary router tersebut. Artinya, kita dapat melakukan seperti bagaimana Cisco dengan hanya sebagian kecil dari biaya router tersebut. Artinya apa? Cost-nya atau harganya Mikrotik ini jauh di bawah harga Cisco ya. Dan memiliki fleksibilitas dalam mengupgrade, kemudahan manajemen dan pemeliharaan. Itu seperti itu ya. Jika ada yang bertanya, bagaimana Mikrotik dan Cisco ya? Ya, hampir yang dimiliki oleh Cisco, Mikrotik bisa melakukan dengan sebagian kecil dari biaya router Cisco tersebut ya, seperti itu. Dengan kemudahan maintenance dan manajemen. Lalu, nah ini TCP/IP ini udah ya, saya lewatkan aja. Jangan lupa sebelum memberikan IP kita harus tahu dulu apa TCP/IP, kemudian nih OSI layer ya, OSI layer. Nah ini ada OSI layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini harus hafal semuanya ya. Kemudian ada ini masih OSI layer, koneksi antar host to host. Misalnya saya ingin mengirim WA ke kalian, saya ada di sini, kalian ada di sini, itu tetap melalui layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Baru nanti keterimanya di sini. Nah, seperti itu. Kita harus punya IP, harus ada MAC address ya. Kemudian menambah ada IP-nya juga. Maksudnya ada alamat jaringan pada paket ya. Dan selanjutnya dan seterusnya. Lalu harus ada MAC address ya. Nah, MAC address ini terdapat juga pada OSI layer. Next saja kita bahas Mikrotik. Ini pengalamatannya ya, subnetting ya, ini perumpamaan subnetting ya. Itu bisa dibaca lagi notasi subnetnya. Lalu ada network ID dan broadcast. Lalu ada perhitungan IP subnet ya, bisa dipakai. Nah, ini cara menghitung subnet bagaimana. Nah, ini mengakses Mikrotik router OS. Bagaimana cara mengakses Mikrotik router OS? Ini ada menggunakan keyboard, bisa serial console, telnet dan SSH, Winbox, FTP, API, web, HTTP dan MAC telnet ya. Contoh pertama adalah keyboard, langsung colok ke PC. Basisnya adalah text base yes ya. Kemudian serial console menggunakan kabel serial ya, text base iya. Lalu telnet dan SSH menggunakan layer 3, artinya ya, koneksinya menggunakan layer 3 router ya. Yes, Net IP ya, pasti butuh IP ya, telnet dan SSH ini. Kemudian Winbox menggunakan OS Windows
text based GUI ya, FTP ini layer 3 juga ya, bisa text based dan membutuhkan IP. Untuk API-nya soket atau koneksinya menggunakan soket programming membutuhkan IP ya. Web atau HTTP ini layer 3 koneksinya bisa mendukung GUI ya, dan membutuhkan IP juga. Ethernet ini layer 2, jadi tidak memerlukan IP ya, berbasisnya bisa text based ya. Ketika sudah connect maka bisa tampil text based ya. Nah, Winbox, cara yang paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi Mikrotik adalah menggunakan Winbox. Winbox ini dapat di-download ya di webmikrotik.com secara resminya. Bisa via HTTP IP atau domain router ya, via HTTP web IP atau domain routernya. Kopi dari media penyimpanan link mengakses Winbox ya. Default setting router boot. Router boot ya, RB baru atau setelah kita beli itu biasanya terdapat konfigurasi default ya, itu bisa menggunakan ini IP-nya, IP defaultnya, kemudian username-nya admin, passwordnya blank atau kosong gitu ya. Ini sebelum digunakan sebaiknya direset terlebih dahulu ya. Untuk meremote laptop atau PC dihubungkan dengan Ether 1 dan di set di laptopnya sini 192.168.88 titik berapa terserah ya. Subnetnya samakan 24 ya. Ini defaultnya. Seperti itu. Ini ada RB 951G 2HND ya. Saya di rumah punya seperti ini, dan RB 951UI min 2HND juga. Kemudian connect router ya. Ini kalau kita udah praktek ini dengan menggunakan topologi yang seperti ini ya, koneksikan laptop Anda ke router ya, seperti ini. IP address-nya pakai ini 192.168.88, net mask-nya 255.255.0.0/24 ya. Ping ke router boot ya, ping ke sini. Jika reply artinya sudah connect ya. Buka URL, bisa juga menggunakan browser dengan mengetikkan seperti ini 192.168.88.1 atau download Winbox dari halaman tersebut. Nah, ini tampilan Winbox ya. Tampilan Winbox seperti ini yang saya gunakan 3.27 ya. Ini adalah contoh MAC telnet MAC address yang ada pada router yang saya gunakan ya. Ini ada IP address-nya masih versi 6. Ini sudah saya rubah, sudah saya config. Ini juga sudah update yang terakhir 6.47.4 ya. Untuk mendetek apakah ada router lagi, klik refresh ini yang merupakan network discovery ya. Nah, dengan menggunakan Winbox ini kita dapat mengkonfigurasi Mikrotik router secara mudah. Nah, tampilan Mikrotik pada Winbox setelah kita buka akses ya, ini seperti ini. Sini ada tombol Android-nya, kemudian ini ada password, nanti ini ada dalam setting ya, bisa dilihat ada traffic load ini sebelah kanan atas ya. Lalu ini adalah menu ya, menunya. Nah, ini IP yang saya gunakan pada router 192.168.1.1 ya. Kemudian versi dan tipe RB-nya. Nah, ini package saya sudah yang terbaru 6.47.4. Kemudian tipe RB-nya adalah RB951UI min 2HND ya. Ini masih 100 kecepatan ethernya ya, karena masih UI. Kalau udah G itu yang gigabyte. Oke. Di sini kalau kita klik salah satu menunya, maka akan di sini tampil ya area kerjanya. Nah, pada video selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana mengkonfigurasi Mikrotik ya. Ini presentasi aja dulu. Lalu ada juga yang namanya WebFig ya. WebFig ini mulai versi 5, interface via web diperkenalkan dengan fungsi yang sama dengan Winbox ya. Coba kita mengakses WebFig Mikrotik router dengan browser ya, tampilan yang tadi dengan
winbox yang seperti ini, maka WAV-nya juga sama seperti inilah ya. Sini terlihat semuanya ya. Nah, seperti itu. Konfigurasi via terminal dalam kondisi tertentu, remote dan konfigurasi via GUI tidak memungkinkan dikarenakan hal-hal seperti misalnya bandwidthnya kecil, kebutuhan untuk running script, remote via X console misalnya. Remote dan konfigurasi terminal bisa dilakukan dengan cara telnet via IP, kemudian portnya adalah 23, non secure connection ya pastinya ini. Kemudian yang secure connection dari telnet portnya 22 menggunakan SSH, lalu menggunakan serial konsol, power serial yang banyak dijual di pasaran. Lab telnet, gunakan MS-DOS, ketik telnet atau aplikasinya langsung buka ya. IP defaultnya seperti ini, 192.168.88.1, portnya 22. Lalu save, kasih nama di sini Mikrotik, baru di open. Untuk serial konsol digunakan apabila kita lupa atau salah telah mendisable semua interface pada Mikrotik. Serial konsol dibutuhkan juga saat kita menggunakan net install ya. Remote via serial konsol membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9, menggunakan program HP terminal, baud rate-nya 115.200, data bitnya 8, parity-nya 0, stop bitnya 1, dan flow control 0 ya. Versi dan lisensi Mikrotik. Fitur-fitur router OS ini ditentukan oleh level lisensi yang melekat pada perangkat ya. Lisensi melekat pada storage hard disk non USB compact flash. Bila media penyimpanan format dengan non Mikrotik, maka lisensi akan hilang ya. Misalnya hard disk yang sudah diinstal Mikrotik kemudian diinstal di Windows, ya hilang nanti ya. Seperti itu. Nah, ini adalah level lisensi Mikrotik ya. Lisensi yang saya gunakan ini masih level 4 ya. Serialnya yang punya saya ini, kemudian software ID-nya ini ya. Nah, ini adalah ada harganya ya. Ada harganya di sini, ada kalau serialnya 4 harganya sekitar $45 ya. Ini serial aja. Untuk yang versi 6 $250. Nah, di sini ada wireless AP, wireless client bridge ya. Jenis-jenisnya. Service yang bisa didapat lah. Kalau untuk versi 6 ini full semua ya. Kemudian AAP tunnelnya ini unlimited ya. Kemudian hotspotnya, active usernya ini juga unlimited ya. Jadi kalau kalian ingin membuat RT/RW-net, nah ini cukuplah 200. Kalau sekelas ISP ya unlimited ya, seperti itu. Jadi versi yang 6 ini lebih bagus semuanya. Lisensi dan batasan upgrade versi lah. Ini ada batasan upgrade versinya ya. Ini bisa di upgrade sampai 7 misalnya seperti itu. Software ID-nya ini unik hardware ID, saat membeli ini ada sendiri langsung nempel seperti itu. Versi Mikrotik selain ditentukan oleh lisensi juga ditentukan oleh versi dari Mikrotik yang terinstal ya. Pada router OS, versi Mikrotik dapat dilihat dari paket yang terinstal. Paket yang terinstal menunjukkan fitur apa saja yang didukung oleh router OS. Lalu ini adalah melihat versi Mikrotik. Versi ini sudah saya upgrade full 6.47.4 ya. Ini udah paketnya. Di sini untuk melihat upgrade-nya, sistem buka winbox-nya, masuk ke IP-nya, jangan lupa username dan password-nya. Lalu klik sistem dan package, nanti tampil semua apa saja yang package yang sudah diinstal ya. Nah, ini ada paket, fitur paketnya, silahkan dilihat ya. Nah, ini untuk routing ini ada sendiri sistem paketnya. Ini khusus untuk routing RIP, BGP, OSPF, dan routing seperti BVD dan filter router yang lainnya seperti itu. Jadi kalau routing statis ya tidak memerlukan paket routing ya. Jadi dia sudah masuk ke dalam sistem ya, seperti itu. Paket enable, disable lah. Bagaimana cara kita enable paket? Misalnya kita sudah upload ya ke dalam sini. Bagaimana cara menguploadnya adalah buka Explorer yang sudah ada package-nya, tinggal di drag aja ke dalam file ya,
ke dalam file mikrotiknya, ke dalam file mikrotik, lalu dia akan masuk ya. Itu cara installnya. Nah, untuk mendisable ya diklik saja, diklik schedule for disable lalu di restart ya, maka akan terdisable sendiri ya. Misalnya ini saya akan mendisable user manager karena tadi dipakai, bisa ini diklik ya, disable ya. Ketika klik disable akan muncul schedule for uninstall, kita restart, dia akan jalan. Setelah up ini akan mati tandanya ya, seperti ini. Oke. Nah, ini kita harus perhatikan sebelum kita eksekusi menambah file-file paket, itu harus memperhatikan free space hard disk juga ya. Di sini saya total hard disknya 128. Ya, sini yang kepake masih 101,6. Nah, jadi masih banyak lah. Masih ada 27 lagi. Ya. Oke. Usahakan selalu upgrade versi terbaru untuk fix bugs ya. Ini riskan ya kalau ada upgrade seperti Microsoft aja kita harus upgrade ya untuk melindungi Windows kita ya. Sama router juga kita harus upgrade, sering rajin upgrade, minimal itu 3 bulan dia akan ada upgrade lagi. Downgrade dilakukan apabila hardware ini kurang mendukung terhadap versi baru atau terdapat bugs atau versi aktifnya. Saya waktu itu pernah mengalami setelah saya update, kok ada yang janggal sama DHCP pada satu VLAN, ini ada apa gitu. Kemudian saya downgrade, nah itu normal lagi. Nah itu penting untuk diperhatikan ya. Setelah kita upgrade itu kondisi berjalan bagaimana, apakah ada gangguan atau tidak ya. Jika ada gangguan pertama kali ya langsung di downgrade ya, langsung di downgrade. Oke, router identity. Nah, bagaimana menamai router kita ya? Nah, ini sistem, dari sistem identity digunakan untuk membedakan router mikrotik satu dengan yang lainnya. Misalnya dalam USB banyak mikrotiknya ya, ini yang mana agar tidak bercampur ya, maka diberikan nama ya. Pada saat mau menjadi kompleks dan besar, hal ini sangat diperlukan pasti ya. Router identity dapat disetting di menu sistem identity. Router identity akan terlihat pada Winbox status bar, terminal console prom, network discovery, halaman web atau webfig. Nah, untuk bagaimana user login manajemennya, akses ke router ditentukan oleh menu user. Di dalam menu user ada grup, ada usernya juga. Grup ini profil pengelompokan user, menentukan privilege yang bisa dipilih suatu user. User ini username dan password ya, terdiri dari itu. Sesi user yang sedang melakukan koneksi ke router dapat dilihat pada menu sistem user dan aktif user. Nah, ini user manajemennya. Ada 3 default privilege yang ada yang ada di mikrotik, ada full, read, and write. Namun diperbolehkan untuk customize sendiri. Misalnya saya mau ngasih write tapi tidak boleh mengganti password ya, ini di unchecklist ya, di unchecklist. Kemudian polisinya juga di unchecklist gitu ya. Jadi dia hanya bisa menulis perintah ya, seperti itu. Misalnya read nggak boleh, reboot ya apa-apa, ini di unchecklist. Jika kita inginkan maka di checklist lagi ya. Lalu masing-masing user dapat dibatasi hak aksesnya berdasarkan grup ya. Misalnya NOC ini harus datang ke kantor nyetingnya, nggak boleh remote, maka di sini diklik load address-nya, dikasih IP kantornya berapa, seperti itu. Lalu user login manajemen untuk service-nya lah, ini ada service-nya, membatasi service yang menjalankan remote login yang bisa diakses oleh user dan dari IP tertentu. Setting konfigurasinya ada di menu IP service pastinya ya. Untuk keamanan kita juga dapat mengganti default port pada masing-masing service. Nah, ini kalau diaktifkan begitu saja ini bahaya ya. Kita harus menggantinya, atau jika tidak diperlukan ya ditutup aja. Sisakan Winbox dan Telnet misalnya. Seperti itu. Nah, jika ingin membatasi pada aksesnya dari mana, kita bisa masukkan seperti ini ya. IP-nya dirubah. Lab user management. Sana ini cobalah kalian mengganti router menjadi
nama NO, nama kalian siapa itu ya. Nanti kalau kita sudah pandemi hilang atau kalian punya router sendiri, ya silakan dicoba ya. Gantilah identitas router Anda, buatlah username baru, misalnya ya, sebelumnya adalah user standarnya admin, rubah pakai nama kalian masing-masing. Gantilah port telnet menjadi port 8080 misalnya. Lalu buatlah agar Winbox hanya dapat diakses dari IP laptop Anda. Berarti IP-nya harus pada service Winbox, IP-nya harus dimasukkan laptop kita berapa, seperti itu. MNDP, Mikrotik Network Discovery Protocol. MNDP memudahkan konfigurasi dan manajemen jaringan, memungkinkan setiap router Mikrotik untuk menemukan router Mikrotik lainnya yang terhubung langsung. Jadi dengan cara mengaktifkan ini kita bisa scan ya. MNDP juga memungkinkan kita menemukan router Mikrotik menggunakan Winbox ya. MNDP fiturnya bekerja pada koneksi IP pada semua non-dynamic interface, mendistribusikan informasi dasar pada versi software. Mikrotik Router OS mampu menemukan router yang menjalankan MNDP dan CDP, Cisco Discovery Protocol ya. Untuk menyembunyikan mikrotik Anda agar tidak muncul pada Winbox MNDP scan ya, untuk jaga-jaga dan keamanan kita harus dibatasi dengan cara blok UDP protokol port 5678 yang pasti ya. Port untuk komunikasi MNDP menggunakan IP firewall filter ya, itu di disable gitu ya. Yang kedua, disable MNDP pada menu IP Network Discovery ya. Kita matikan itu, seperti itu. Oke, nah ini untuk backup dan restore. Konfigurasi router yang sewaktu-waktu kita ingin perbaiki itu di backup terlebih dahulu ya, dalam bentuk .backup dan ada juga dalam bentuk .rsc. Dalam bentuk .backup tidak dapat dibaca text editor ya. Membackup keseluruhan konfigurasi router, create return point dapat kembali seperti semula ya. Ini tidak bisa dibaca oleh text editor, jadi bundling ya, backup secara keseluruhan. Lalu untuk RSC ini berupa script dan dapat dibaca oleh text editor atau notepad contohnya. Dapat membackup sebagian atau keseluruhan konfigurasi router, tidak mengembalikan ke konfigurasi seperti semula, jadi hanya per bagian-bagian saja, melainkan menambah script tertentu pada konfigurasi utama. Nah, ini contohnya backupnya ya, seperti ini. Ketika kita klik backup, maka nanti akan ada file tambahan ya. Nah, ini kalau menggunakan konsol, ini perintahnya. Ketika kita sudah backup, kita mau export ya, kita mau export, keluarkan, nah maka dinamakan apa file exportnya, backup all config misalnya, seperti itu. Ini jika gelondongan, tapi jika ingin parsial ya, IP address kemudian nama itunya. Nah, di sini ada dua file ya, .rsc. Oke, lab koneksi internet. Ini adalah simulasi jaringan dasar untuk koneksi internet ya. Ini juga masuk dalam pembahasan pertemuan yang ketiga, di mana mahasiswa harus mampu mengkoneksikan dari laptop atau PC ke mikrotik. Lah dari mikrotik ini koneksikan ke modem ya. Setting koneksi internet menggunakan mikrotik sebagai network address dan translation ya, ini penting. Artinya menerjemahkan atau mentranslasikan network yang ada di bawahnya router, di bawahnya modem itu menggunakan satu IP saja yang dikenal ya. Konfigurasi LAN. Nah, sebelumnya kita masukkan ke LAN dulu PC kalian masing-masing ya. Ini IP-nya di laptopnya diperhatikan. Sini contohnya 192.168 titik ini sesuai nomor peserta ya. Kalau kita pada saat latihan atau di kelas ya, misalnya nomor absen, ini bisa nomor urut absen. Saya sering buat soal buat topologi jaringan menggunakan nomor urut absen. Nah,
pada pertemuan pertama itu kan world absen belum ketahuan siapa, maka dibebaskan saja. Nah, untuk tugas selanjutnya mungkin ada seperti itu ya. Jangan lupa default gateway-nya diisi. Default gateway-nya diisi sesuai dengan nomor peserta juga ya. Jadi harus sama. Setting pada Ether 1 mikrotik ya. Di sini ada Ether default-nya. Misalnya seperti ini. Sesuaikan IP address ya. Kasih nama, dirubah nggak apa-apa. Lalu ya IP Ether 1 sudah terbuka lah. Ini IP mikrotiknya ya, 100.254. Ya. Kemudian di sini klik untuk configure WLAN ya. Kita akan tadikan topologinya adalah koneksi menggunakan wireless nih. Jadi wirelessnya connect ke sini gitu ya. Connect ke modem Linksys. Oke. Klik 2 kali untuk mengkonfigur WLAN. Lalu di sini ada TKIP-nya di checklist ya. Password wireless LAN juga dimasukkan. Lah, kalau memang dari modemnya itu sudah ada DHCP, maka kita harus tahu di password atau tidak modemnya ya. Seperti itu. Oke, next. Ini karena ada WLAN, maka dibuatnya dari WLAN ke modem gitu ya. Tapi kalau tidak ada, ya berarti Ether 1 ke modem, Ether 2-nya ke LAN, seperti itu. Setting WLAN 1 sebagai station ya, ini perhatikan station. Lalu SSID-nya, nah ini disesuaikan. Kalau di sini contohnya IDN 2 ya. Pada saat itu saya pernah melakukan sertifikasi mikrotik di IDN ya, sudah 2 kali ya. Sudah 2 kali saya ke sana. Ya, profilnya juga disamakan. Ini di dalamnya ada setting wireless mode, setting band, setting SID ya. Nah, ini scanner. Mode station juga dapat digunakan untuk scan network untuk bermudah connect ke sebuah AP ya. Ini diklik, pilih salah satu IDN 2, lalu dikorekkan. Wireless telah terkoneksi ya. Ini sudah terkoneksi, sudah R. Ini sudah terregistrasi juga. Nah, lalu ini ceritanya kita membuat DHCP client ya, diaktifkan. Checklist. Jangan lupa checklist ini add default root, maka dia akan menjadi pada setelah mendapatkan IP DHCP nanti dia akan menjadi root ya, root bagi IP yang ada di bawahnya, seperti itu. Status bond ya, status bond sudah menemukan IP dari WLAN 1 ya. Nah, kita lihat di sini IP-nya adalah 882.251 ya. Kemudian pada DNS server, misalnya kita bisa isikan dengan menggunakan IP Google checklist allow remote request ya. Nah, ini yang bagian yang terakhir yaitu tentang NTP client. Bagaimana mikrotik ini kan belum punya jam ya, bagaimana mengaktifkannya menggunakan NTP client. NTP client, fase sinkronasinya NTP client pertama adalah start, memulai service NTP. NTP ini apa? Network Time Protocol ya, NTP. Kemudian statusnya reach, terkoneksi dengan NTP server, lalu synchronize ya jika sudah terkoneksi dan stabil ya dengan NTP server. Time to set, mengganti waktu atau tanggal lokal sesuai waktu NTP server ya. Nah, ini dijamin pas ya karena koneksinya ke NTP pusat ya, NTP Indonesia dulu, kemudian NTP Asia ya, dan dunia. Nah, network time protocol kebanyakan RB mikrotik tidak memiliki baterai untuk clock internal kecuali RB230 dan PowerPC. Ya, maka dibutuhkan untuk network time protocol untuk agar stabil jamnya ya. NTP untuk sinkronisasi waktu antar router server lainnya. NTP juga bisa diarahkan ke public NTP server seperti lah ini
asia.pol.ntp.rj ini dimasukkan ke dalam primary NTP server ya, atau id.pol.ntp.org seperti itu. Nah, jika sudah terkoneksi maka timeset dia akan berubah menandakan sudah terjadi sinkronisasi waktu seperti itu ya. Nah, ini jika kalian punya router bisa dicoba. Jadi cobalah setting MikroTik menggunakan NTP public service id pool ntp.org ya. Dari sini koneksinya ke sini ke server ya. Dan server koneksinya ke idpool.ntp.org seperti itu ya. Pembahasan pada pertemuan 3 ini cukup dulu. Nanti akan ada materi tambahan bagaimana cara observasi menggunakan MikroTik dengan aplikasi Winbox ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.